Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Adesi saranin buat jangan nonton sambil makan deh ya. Karena pada kesempatan kali ini, Adesi mau bahas film berjudul Hotel Poseidon 2022. Menceritakan tentang sebuah hotel yang mungkin bisa dibilang ini menjadi salah satu hotel paling mengerikan yang ada di dunia ini. Bukan karena hantu atau hal mistis, melainkan karena kondisinya. Seperti apa sih hotelnya? Penasaran kan kalian? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan menampilkan suasana hotel yang tidak biasa. Ada ikan besar yang terdampar di akuarium. Lalu di ruangan itu terdengar suara korslet listrik yang cukup jelas. Ada juga lukisan aneh. Bahkan akibat dari korslet listrik, api sampai muncul di sana. Kemudian scene beralih ke suara mendesis wanita yang sedang mantap-mantap. Ternyata itu adalah tontonan tetangga sebelah. Pria itu bernama Dev. Dev sedang tidur dan terganggu karena volume tontonan tetangganya. Tetangga itu pun malah mengobrol tentang sesuatu yang sangat tidak penting. Sepertinya pria ini sedang mengalami sesuatu masalah. Ketika melihat isi ruangan, itu sangat geleh, sangat kotor dan banyak sampah di mana-mana, seperti tidak terawat, padahal di tempat itu ada manusia yang tinggal. Dev kemudian berdiri di cermin. Ia pun memakai kacamata dan mengambil gelas kotor untuk dipakai meminum obat. Ternyata Dev sedang mendandani diri, bahkan sampai memakai parfum di seluruh badannya. Lebih parahnya lagi, Dev memakai celana panjang yang kotor, dan atasannya ia memakai kemeja yang masih sangat basah dan berair. Ia pun pergi entah kemana. Saat berada di lift ada goncangan di sana, dan sempat terdengar suara korsleting listrik kembali. Sepertinya Dev sudah biasa. Di tempat resepsionis, Dev bersantuy sambil membaca surat yang sudah lama tak dibacanya. Kemudian ia pun di sana bertemu dengan seorang wanita yang sama-sama jorok seperti Dev. Mereka pun sempat mengobrol dan membicarakan hal yang tidak penting. Selain Dev, ternyata ada beberapa juga yang tinggal di hotel tersebut. Tapi tempat apakah ini? Mungkin saja ini sebuah perkumpulan orang-orang jorok. Dev pergi hanya sebatas jalan-jalan. Ia pun kembali ke kamar lagi, lalu mendengarkan musik yang kurang jelas. Di situ ia terbawa ke sebuah ingatan yang samar. Sesaat kemudian Dev merasakan lapar. Dia membuat sesuatu yang sangat mengerikan. Makanan ini mungkin tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Ada minuman lama dituangkan ke gelas kotor. Lalu sebutir telur yang jatuh. Karena belum 5 menit, Dev mengambil telur itu untuk diceplok di penggorengan tanpa dimasak. Nah, baru aja mau makan, tiba-tiba Dev dikagetkan dengan suara ketukan pintu dari luar. Ia pun mengatakan 3 kata, "Ini sudah tutup, ini sudah tutup." Tapi meskipun berulang kali dikatakan, pengunjung di luar tetap kekeh meminta Dev membukakan pintu. Ternyata dia seorang wanita yang ingin check-in. Sudah jelas-jelas hotel ini sudah tutup. Akan tetapi wanita itu memohon kepada Dev untuk memberikannya sebuah kamar hanya untuk 1 malam saja. Tapi apa boleh buat deh, karena memaksa Dev akhirnya membolehkan dia untuk tinggal. Nampaknya wanita itu agak sedikit bingung harus berbuat apa. Mungkin aku harus mengisi sesuatu biar berguna untuk persyaratan. Dev punya lagi bengong langsung mengeluarkan buku tamu. Nama, alamat yang jelas, dan lain sebagainya. Tapi saat lagi menjelaskan gitu, ternyata pulpennya tidak berfungsi. Ya udah deh, hanya ingin melihat KTP-nya saja. Setelah melihat KTP-nya, Dev mengetahui nama wanita itu adalah Mora. Kemudian Mora pun diberikan kunci kamar nomor 7. Ya, sepertinya Dev adalah pengurus hotel tersebut sekaligus pemiliknya. Seharusnya tempat ini sangat nyaman, tapi sayangnya kotor dan gak keurus. Mora sendiri sepertinya tidak terganggu. Ya wajar saja, Dev kan sempat bilang sudah tutup. Sambil dibuatkan kopi, Dev sempat bercerita sesuatu. Nah, saat dia masih kecil, ini adalah hotel milik ayahnya.
Udah gitu aja ceritanya. Wow. Dave meninggalkan Maura untuk membuatkan kopi. Namun seketika Maura kaget, kok ada seorang nenek-nenek di kamarku dan seremnya dia sudah meninggal. Tanpa mengalihkan pandangannya ke si nenek, dengan santuy Dave mengatakan, "Oh iya, dia bibiku, namanya adalah Lucy. Lihat deh, dia kaku dan sudah meninggal." Seketika Dave langsung terdiam, seolah tidak percaya. Ia melambaikan tangannya. Ternyata bibi Lucy benar-benar sudah meninggal. Satu persatu Dave memencet nomor dari telepon jadul. Ia menghubungi ibu dan ayahnya untuk memberitahu kondisi bibi Lucy. Nah, di situ baru deh dia menangis. Tidak tahu nih apakah jasad bibi Lucy dimakamkan seperti apa. Maka dari itu, Dave meminta bantuan tukang jasa kremasi yang akan datang ke hotelnya. Tidak lama dari situ datanglah teman Dave yang bernama Jackie, di mana Jackie berniat untuk menyewa tempat Dave sebagai tempat hiburan untuk 1 malam. Tentu saja Dave pun tidak keberatan hotelnya disewa. Sesaat kemudian 2 petugas jasa kremasi sudah datang, tapi penampilannya agak sedikit aneh. Yang wanita selalu tersenyum ketika saat berbicara, kalau yang pria bertugas memberi penawaran peti mati. Tapi mulai dari yang bagus sampai yang jelek, semua harganya lumayan mahal. Dave tidak punya uang yang cukup. Bagaimana jika dikremasi saja? Tapi agar lebih irit lagi, Dave meminta setengah bagian saja dari jasad bibinya yang akan dikremasi. Sebenarnya tidak masuk akal, tapi ya udah permintaan Dave itu disetujui. Kemudian sehabis dari situ, Dave mencoba masuk ke kamar Maura secara diam-diam. Niatnya sih katanya mau bersih-bersih, tapi begitu dia melakukannya, seperti orang gak niat, mesin penghisap digunakan hanya gitu-gitu doang. Sama halnya dengan membersihkan debu di benda-benda, secowel 2 cowel udah kelar. Ada-ada aja emang kelakuan Dave ini yang sepertinya dia sedang memiliki masalah berat. Selain bersih-bersih, Dave mulai lancang, di mana dia diam-diam penasaran dengan apa yang Maura bawa di dalam tasnya. Tapi karena Maura sudah datang, secara refleks Dave langsung bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Dari bawah kolong tempat tidur, Dave memperhatikan Maura yang mulai melepaskan bajunya. Nah, setelah Maura tidur, Dave mengambil kesempatan itu untuk keluar. Tapi Maura menyadari keberadaan Dave namun hanya diam saja. Setelah dari adegan di kamar Maura, scene mulai menunjukkan tanda-tanda keberadaan orang lain selain Dave. Ternyata ada juga wanita lain yang menempati kamar selain Maura. Terus di situ Dave bertemu dengan ibu asli dan ayah angkatnya. Ayah Dave memberikan nasihat-nasihat yang tidak penting sama sekali. Dave hanya terdiam saja. Sementara ayahnya berbicara serius, Dave malah bengong. Kemudian Jackie dan satu temannya lagi mengajak Dave mengobrol santai sambil minum. Dia curhat, ternyata kematian bibi Lucy masih membekas di hatinya Dave. Sehabis dari situ Jackie menghibur Dave. Dia membawanya untuk melihat teman-teman Jackie yang sedang sibuk mempersiapkan acara nanti malam. Dia menjelaskan ada pesta joget, bernyanyi, sampai hal absurd di mana nanti mereka membuat acara otopsi jasad di tengah-tengah pesta. Kemudian ia kembali pergi. Di kamarnya, Dave mendengarkan musik gak jelas lagi. Bayang samar yang sempat terlihat sekarang sudah menjadi sedikit jelas. Di mana terlihat seorang bocil. Mungkin itu Dave masih kecil, dia sedang menatap ke akuarium. Tiba-tiba muncul bayangan seorang kakek misterius yang sedang berenang, membuat Dave takut sehingga pipis di celana. Sampai ia tersadar pun ternyata Dave benar-benar ngompol. Sesuatu yang menakutkan itu sepertinya masih membekas sampai sekarang. Mungkin saja hal itu mengubah Dave menjadi orang yang aneh, jorok, pemalas yang jauh dari tanggung jawab. Masih betah dengan celananya, Dave tidak mengganti celana bekas ngompol itu. Kemudian Dave pergi keluar. Dan ternyata pesta sudah dimulai. Tiba-tiba saja ada banyak sekali orang yang menikmati pesta. Dengan tingkah laku yang kosong, Dave berjalan-jalan di area sekitar. Ayah tirinya menarik Dave dan memperkenalkan dia kepada teman-temannya. Dave memiliki wajah yang ramah,
Tapi di antara banyak pengunjung, hanya dia yang tidak menunjukkan sikap menikmati pesta. Saat meneguk satu gelas minuman abok, Dave bertabrakan dengan pria lain yang membawa minuman. Pria itu marah, tapi salah satu wanita asing memisahkan mereka, lalu membawa Dave pergi. Nah, di situ Dave bertemu dengan seorang wanita penjaga minuman. Dia terus berbicara menceritakan kisah hidupnya. Akan tetapi, Dave malah asik diam saja seperti nggak peduli. Bosan mendengar ocehan yang gak jelas, Dave beranjak pergi. Tapi lagi-lagi dia menabrak pria yang sama. Pria itu begitu emosi, hampir saja berkelahi, tetapi untungnya mereka dipisahkan kembali. Suasana semakin aneh bersamaan dengan suara musik yang menandakan akan ada sesuatu yang terjadi. Gak lama dari situ, pada akhirnya acara otopsi di depan para pengunjung dilakukan. Memang agak absurd sih, tapi semua orang bertepuk tangan dan bergembira. Di tengah keramaian muncul Dave yang sedang dikerubunin oleh banyak orang. Walaupun agak susah, namun Dave berhasil memisahkan diri dari perkumpulan. Setelah memisahkan diri, Dave memasuki sebuah ruangan di mana terdapat Jackie dan temannya sedang bermain-main dengan jasad Bibi Lucy. Mereka santuy asik memotong, memblender, dan melakukan hal ngeri lainnya terhadap jasad itu. Dave hanya diam saja dan pergi dengan sikap yang dingin seperti orang banyak pikiran. Di sebuah ruangan, Dave bertemu Maura yang sedang berdiri tegap sambil bengong. Dave sendiri pun hanya diam, tapi saat mereka tatap-tatapan, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Maura membawa Dave ke tempat lain yang sudah didesain menyerupai alam luar. Karena terbawa suasana, Dave sampai bobo. Tapi saat dia sadar, Maura dan dua wanita penghuni kamar lain sudah ada di luar memperhatikan Dave yang terkurung di dalam kaca. Entah apa yang terjadi, namun sebuah fenomena aneh membuat Dave seolah-olah terdampar di tempat rimbun yang dipenuhi oleh tumbuhan. Efek dari situ fisiknya sangat tidak terurus, bahkan janggutnya pun sudah tumbuh panjang. Ketika Dave hampir frustasi, tiba-tiba wanita misterius muncul dari bak mandi. Tentu saja mereka berdua jadi saling mencintai, sampai akhirnya tiba-tiba mereka sudah memiliki 2 orang anak. Sambil disaksikan Maura dan 2 temannya, keluarga ini bahagia di dalam kurungan kaca. Saat tersadar, ternyata Dave hanya mimpi. Di sekeliling tidak ada orang dan kacanya pun sudah pecah. Dengan penampilan yang lusuh, Dave kembali ke kamarnya, di mana Dave kembali mendengar tetangganya yang menyetel tontonan film mantap-mantap begitu keras. Dan film pun selesai. Bagaimana filmnya guys? Bingung ya? Sama gue juga, tapi menurut gue ya, hotel itu sebenarnya bekas kebakaran. Nah, akibat kebakaran tersebut, menewaskan orang-orang yang ada di dalam hotel itu, termasuk ibu, ayah tirinya, istri, dan anak-anak Dave. Mungkin karena Dave belum bisa menerima kenyataan itu semua, Dave menjadi depresi dan suka berhalusinasi. Bahkan saking terpuruknya, ia tinggal di sana dan tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.